Ada seorang anak muda datang kepada saya, ini cerita sudah lama sekali. Kira-kira tahun 2000 atau 2001 saya lupa. Di rumah saya sedang terjadi komsel, kelompok sel. Semua udah pulang kecuali dia. Dia nggak pulang. Setelah dia nunggu semua pulang, dia datang kepada saya bilang begini, Kak, panggil saya Kak, tolong doain dong. Doain apa? Saya butuh mujizat. Mujizat apa? Saya tanya lagi. Ini masalah pribadi sih. Ya oke. Saya cuma kasih tahu sekali itu, tapi langsung doa ya. Apa? Saya lagi doa sama Tuhan, saya pengen cepet-cepet Tuhan kasih 20 juta. Buat apa? Saya tanya gini. Ya saya lagi berdoa nih selama ini, saya ingin supaya cepat dikasih gitu, dia bilang gitu. Kenapa? Masalah pribadi tolong ya, nggak usah ditanya-tanya lagi, saya bilang gitu. Dia bilang gitu. Saya makin gusar dong hati saya bilang enak aja. Ntar saya salah doa, nggak mau saya. Maaf, kalau kamu minta saya doain, saya harus tahu kenapa, 20 juta buat apaan? Dia bilang gitu. Sekali lagi ya, saya kasih tahu cuman sekali aja ya, habis itu langsung doa ya. Saya nggak pernah bilang iya loh, dia selalu gitu-gitu tuh kalau ngomong. Saya ada utang 20 juta, ayo doa. Makin ini dong, makin terganggu dong saya. Sorry, 20 juta utang kemana? Saya bilang gitu. Dia kesel loh, dia kesel. Kan tadi saya udah bilang langsung doa. Yaelah, ngatur-ngatur saya di rumah saya loh, udah malam lagi. Saya bilang ini, sorry, saya mau doain. Cuman saya harus tahu nih duduk permasalahannya gimana. Kita nggak asal doa dong, kita harus ngerti dulu kenapa nih gitu. Ya kan aku udah bilang tadi, utang 20 juta. Ya utang kemana? Kan masalah pribadi, ngerti. Tapi kalau kamu minta saya doain kamu, saya harus tanya. Kalau enggak apa-apa, saya nggak akan doain. Bilang gitu. Nggak apa-apa, nggak usah kasih tahu juga nggak apa-apa. Terserah kamu kok. Udah mulai kesel nih. Sekali lagi ya, saya kasih tahu udah gitu langsung doa nih. Utang kredit card, tuh ayo cepetan, doa. Aduh, saya makin gusar lagi. Kredit card? Dan itu tahun segitu gede loh, 20 juta ya kan. Saya langsung tanya lagi dong, buat beli apaan 20 juta? Iya dong, saya mau tanya dong, ini anak masih muda loh, masih berapa waktu itu umurnya ya, 20 berapa gitu, 21 tahun, beli apaan 20 juta di kredit card? Saya mau tahu dong ini orang kenapa nih bisa pakai kredit card segitu banyak? Kali ini dia marah, tau gak dia bilang apa? Susah banget sih suruh doa, hamba Tuhan macam apa nih? Wah marah-marah tiba-tiba, di rumah saya loh, udah malam loh. Terus saya bilang gini, sorry, saya nggak akan doain sampai saya tahu semuanya. Tiba-tiba dia nangis. Saya kesel sama papa saya. Nah loh, dari utang kesel sama papanya tiba-tiba. Saya benci sama papa saya katanya. Kenapa? Ini semua gara-gara dia katanya. Gara-gara dia? Saya dari kecil dibanding-bandingin sama adik saya katanya. Adik saya selalu dibilang lebih cantik dari saya. Sampai saya tumbuh besar ini sampai nggak percaya diri. Ambil nangis-nangis. Terus hubungannya apa sama kredit card? Iya itu gara-gara itu, makanya saya akhirnya beli baju. Dan setiap kali saya beli baju saya rasa enak. Tapi saya kan gak punya uang. Jadi saya waktu gesek-gesek kan enak banget tuh. Beli baju baru untuk nutupin ketidakpercayaan diri saya. Ini semua gara-gara papa saya benci sama dia. Ketahuan kan akar masalahnya tuh. Langsung saya bilang gini, nah dari tadi dong kasih tahu. Nah sekarang kita doa ya. Dari tadi kayak, iya gimana? Kan baru tahu sekarang duduk permasalahannya kan. Sekarang saya bilang gini, nah sekarang kan saya ngerti masalahnya apa. Sekarang kita akan doa pengampunan. Bukan doa minta uang. Kita doa supaya kamu ngampunin papamu. Ini kan akarnya. Betul gak? Tuhan udah tahu kamu perlu bayar utang kok. Tuhan bisa melakukan mujizat kapan aja kan. Tuhan bisa kasih uang kapan aja. Tapi Tuhan mau kamu berubah dulu. Jadi kita doanya supaya kamu ngampuni papamu. Oh ngamuk. Berdiri sekarang dia. Berdiri, saya lagi duduk dia berdiri tiba-tiba. Hamba Tuhan macam apa sih ini? Oh gue udah kasih tahu semuanya. Sekarang suruh doa ngampunin papa. Ngapain? Saya dalam hati gini, ditampar nih, gue ditampar nih. Dia kan berdiri depan saya kan. Aduh Tuhan, betapa ironisnya hamba Tuhan ditampar di rumahnya sendiri. Ngeri loh ngeliatin mukanya tuh ngeri banget. Udah marah-marah saya dalam, ditampar. Tinggal tunggu waktu aja ditampar. Saya kaget juga dia marah-marah kan. Wah teriak-teriak pokoknya. Singkat cerita, ini akhirnya sampai jam 2 pagi. Dari jam, kalau nggak salah jam 9.30 malam, nih ngomong terus sampai jam 2 pagi. Capek loh. Akhirnya setuju berdoa. Karena saya bersikeras, saya bilang kalau kamu nggak mau saya doakan begitu, go ahead, kamu silakan pulang. Saya tidak akan doain yang lain. Saya tidak akan doain yang lain. Tuhan bukan dewa. Banyak orang datang ke hamba Tuhan ya, kadang-kadang jadi kultus individu tuh. Saya berapa minggu lalu tuh ada di kebaktian di Jakarta ini. Datang, Pak, ini sakit. Ayo doa Pak, doa. Buset deh. Udah kayak dukun tuh gak rasanya. Dia bilang, Bu, tunggu Bu, bentar Bu. Kita ngobrol dulu Bu, tenang ya Bu ya. Kultus individu, ngeri kan kalau kayak begitu. Nah akhirnya kita doa, saya suruh dia ngulangin apa yang saya ngomong ketika kita proklaim gitu ya. Kasih tahu bahwa kamu tuh ngampunin Bapak. Itu sampai guling-guling di bawah. Keluar busa dari mulutnya. Karena begitu kepahitan sama Bapaknya. Malam hari itu dia lepaskan pengampunan. Kira-kira jam 3 pagi selesai doa.
Dia minta maaf. Maaf ya kak, aku lega sekarang. Makasih ya kak, aku lapar kak, boleh makan gak? Kurang ajar. Kurang ajar. Minta doain, marah-marah. Ujung-ujung minta nasi goreng. Ujung-ujung beli nasi goreng di luar tuh, untung ada, kalau Jakarta kan 24 jam tuh nasi goreng lewat-lewat. Beliin makan dulu, makan anterin pulang. Saudara tahu apa yang terjadi? Dalam satu minggu, dia ada di tengah-tengah sebuah transaksi bisnis jual beli. Biasanya dapat apa tuh orang yang tengah-tengah? Komisi tuh. Saudara tahu komisinya berapa? 21 juta. 20 jutanya bayar kredit card, 1 jutanya buat masuk kantong dia. Saudara tahu apa yang dilakukan? Karena dia sudah bertobat, karena Tuhan menjawab kebutuhannya, kredit cardnya dipotong sama dia. Aku nggak butuh pakai kredit card. Saudara bisa bayangkan, kalau Tuhan kasih keinginan dia, dikasih 20 juta, dipakai lagi nggak kredit cardnya? Pakai lagi. Pakai lagi. Ngerti maksud saya ya? Tuhan adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Makanya jangan kejar-kejar mujizat, kejar Yesusnya. Ketika saya beres, ketika saya tumbuh dewasa, ketika saya makin dewasa rohani, perkara besar jadi sama hidup kita. Itu urusan Tuhan, urusan Tuhan. Mau itu terjadi nggak terjadi, terserah Tuhan, tetap kita katakan Tuhan engkau baik. Ini kitanya berubah. Jadi isi doa kita bukan transaksional sama Tuhan. Doanya isinya transaksi melulu, udah kayak apaan aja tau nggak? Tuhan, tolong Tuhan. Kalau aku lakukan ini, Tuhan lakukan itu. Kalau Tuhan lakukan itu, baru nanti aku lakukan ini. Transaksi sama Tuhan.